Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah pada kesempatan kali ini kita senantiasa dan selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan solusi dari setiap masalah yang kita hadapi, serta Allah akan memberikan kita rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus untuk kita taati dan kita patuhi. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Nabi yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun faqad faza man ittaqa. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, ada banyak kisah yang terjadi di masa yang lalu. Sebagian diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, tetapi sebagian yang lain tidak diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kisah yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran tentu memiliki makna yang sangat penting bagi kita, bagi umat yang terdahulu, bagi umat saat ini maupun umat yang akan datang, untuk diambil ibrah dan pelajaran dari kisah yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah sebuah peristiwa yang diabadikan oleh Allah dalam surah Ar-Rum ayat pertama hingga kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun binasrillah yansuru may yasha wa huwal azizur rahim. Jamaah sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah, dalam surah Ar-Rum ini Allah mengisahkan bahwa dahulu ada dua kerajaan besar yang menguasai dunia ini, yakni kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Qadarullah, dua kerajaan besar ini kemudian dipertemukan satu dengan yang lainnya dalam sebuah peperangan. Dalam peperangan yang pertama ini, Persia hadir sebagai pemenang. Maka di situ Al-Quran menulisnya Ghulibatir Rum, Romawi telah dikalahkan. Dikalahkan oleh siapa? Oleh orang-orang Persia. Di mana terjadi peperangan itu, Al-Quran menulisnya fi adnal ardi, di lokasi yang dekat
dekat dengan wilayah kekuasaannya Persia, tetapi masih dalam wilayah kekuasaannya Romawi. Para sejarawan mencatat bahwa lokasi fi adnal ardi itu ada di Yordania atau sekitaran Palestina. Ketika orang-orang Persia ini menang, orang-orang kafir Quraisy bergembira. Kenapa demikian? Karena bangsa Persia itu beragama Majusi, dan agama Majusi itu penyembah api. Artinya aktivitas ritual keagamaan mereka identik dengan ritual keagamaannya orang-orang musyrik yang menyembah berhala, penyembah api dan penyembah berhala. Sehingga kemudian orang-orang kafir Quraisy mengkiaskan bahwa kalau seandainya orang-orang Persia saja mampu mengalahkan orang Romawi yang beragama Nasrani, yang mana agama Nasrani lebih dekat ajarannya dengan Islam, tentu orang-orang kafir Quraisy akan mampu mengalahkan Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Kemudian Al-Quran menginformasikan selanjutnya, wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun. Tetapi setelah kekalahan Romawi dengan Persia, ya, nanti Romawi dan Persia akan bertemu lagi, dan Romawi yang akan hadir sebagai pemenang. Wahum mim ba'di ghalabihim, dan setelah kekalahannya Romawi sayaghlibun, maka Romawi akan menang. Fi bid'i sinin, kapan itu terjadi? Fi bid'i sinin, dalam beberapa waktu tahun yang akan datang. Jadi Al-Quran sudah menerka dan sudah memprediksi dalam beberapa tahun yang akan datang. Fi bid'i sinin, bid'un itu kisaran antara 3 sampai 9. Seperti dalam hadis, al-imanu bid'un wasittuna au al-imanu bid'un wasab'una syu'bah. Iman itu ada 60 sekian, bisa 63, 64, 65 dan seterusnya. Atau al-imanu bid'un wasab'una syu'bah, iman itu ada 70 sekian cabang. Nah, fi bid'i sinin ini kisaran 5 sampai 7 tahun setelah peperangan yang pertama. Ketika orang-orang Quraisy menerima informasi ini, mereka tertawa. Kenapa? Karena tidak mungkin orang Romawi mampu mengalahkan Persia. Buktinya sekarang saja dia sudah kalah. Tapi kemudian terbuktilah kejadian itu. 5 sampai 7 tahun setelah peperangan yang pertama terjadi peperangan yang kedua antara bangsa Romawi dan Persia, dan kemudian dimenangkan oleh bangsa Romawi. Kemudian Allah menegaskan, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Semua itu adalah keputusan Allah. Semua itu baik kemenangan dan kekalahan, itu semua sudah menjadi urusannya Allah, baik sebelum peperangan ataupun setelah terjadinya peperangan. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun, dan di hari itu orang-orang mukmin bergembira. Nah, jadi gantian, ketika orang-orang Persia menang, orang kafir Quraisy bergembira. Tapi ketika orang-orang Romawi menang, orang-orang mukmin bergembira. Kenapa orang-orang mukmin bergembira? Karena agama Nasrani itu lebih dekat ajaran agamanya kepada Islam dibanding dengan agama Majusi. Ada penafsiran yang mengatakan juga, wa yauma idzi yafrahul mu'minun, dan hari itu orang mukmin bergembira adalah ketika orang-orang mukmin mampu mengalahkan orang kafir di perang Badar yang bebarengan dengan kemenangan Romawi atas Persia.
maka kegembiraannya luar biasa. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, binasrillah, kemenangan itu adalah sebuah bentuk pertolongan dari Allah. Namun perlu dicatat bahwa pertolongan Allah itu bukan selalu atau melulu ketika orang-orang muslim berhadapan dengan orang-orang kafir kemudian orang muslim menang. Itu adalah kemenangan. Tapi kemenangan yang diberikan oleh Allah itu juga bisa dalam bentuk ketika sesama orang non-muslim dibentrokkan oleh Allah. Itu juga bentuk kemenangan yang lain yang diberikan kepada umat muslim. Maka ketika dalam pertempuran yang kedua orang-orang Persia dikalahkan oleh bangsa Romawi, ini kemudian Persia secara kekuatan sudah melemah, sehingga bagi umat Islam sangat mudah untuk menaklukkan Persia. Maka penaklukan Persia ini tidak berlangsung lama. Pada tahun ke-12 atau ke-13 Hijriah setelah perang Yamamah, perang melawan Musailamah Al-Kadzab, 1 tahun setelah itu orang-orang muslim mampu menaklukkan Persia secara paripurna. Artinya hanya butuh waktu sekitar 12 tahunan umat Islam mampu menaklukkan Persia karena Persia sudah dilemahkan oleh Allah melalui kekalahannya dengan Romawi. Berbeda dengan penaklukan Romawi, itu merupakan perjalanan yang sangat panjang. Baru 800 tahun setelah itu umat Islam bisa menaklukkan Romawi, bisa membuka Konstantinopel melalui tangan dingin seorang pemuda yang bernama Al-Fatih, tepatnya tahun 1453 Masehi. Jemaah sedang Jumat yang dirahmati Allah, yansuru may yasha wa huwal azizur rahim, dan Allah memberikan pertolongan kepada siapapun yang dikehendaki, baik kepada Persia maupun kepada Romawi maupun kepada umat Islam. Itu adalah kehendak Allah. Yansuru may yasha wa huwal azizur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sedang Jumat yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita tarik benang merah dari surah Ar-Rum ayat yang pertama sampai dengan yang kelima tadi? Yang pertama, tentu ini merupakan sebuah fakta bahwa konflik atau peperangan antar sesama non-muslim itu justru jauh lebih mengerikan, justru jauh lebih membumi hanguskan, jauh lebih menghancurkan daripada ketika penaklukan yang dilakukan oleh umat Islam. Al-Fatih mampu menaklukkan Konstantinopel itu sejatinya adalah setelah perang panjang antara gereja Katolik Roma yang ada di Italia dengan gereja Ortodoks Yunani yang ada di Bizantium. Konflik antar sesama non-muslim itu kemudian melemahkan gereja Ortodoks Yunani yang ada di Bizantium. Kekejian yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim ketika peperangan itu sudah bisa dilihat ketika perang salib 1 pada penaklukan Palestina.
Maka sesungguhnya perang salib itu bukan perang yang hanya antara sesama orang Muslim dan orang Kristen, tapi perang salib itu adalah perang yang diumumkan oleh Urbanus II kepada orang yang dianggap kafir. Maka tadi gereja Ortodoks Yunani dengan gereja yang ada di Italia sama-sama gereja, tapi mereka menganggap yang lainnya adalah orang kafir. Kemudian orang-orang Bizantium bersyukur karena pada akhirnya yang menaklukkan mereka adalah orang-orang Islam, bukan orang-orang Italia. Kenapa demikian? Karena mereka mengatakan kalau seandainya yang menaklukkan Bizantium adalah orang-orang Italia, maka niscaya akan terjadi pembantaian dalam jumlah yang sangat besar. Pasti akan terjadinya penghancuran gereja-gereja ortodoks, mesti akan terjadi pemaksaan untuk masuk kepada agama mereka. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Al-Fatih. Tidak ada satu gereja ortodoks pun yang dihancurkan. Mereka, gereja itu semua dikembalikan kepada penganut agamanya masing-masing dan difungsikan kembali seperti semula. Hanya satu gereja yang kemudian dialihfungsikan menjadi masjid, yaitu Masjid Hagia Sophia yang ada di Turki. Ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Tidak ada satupun orang Bizantium yang dipaksa untuk masuk Islam, karena Islam mengajarkan la ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan untuk masuk Islam. Sehingga kemudian penaklukan itu berjalan dengan damai. Tidak ada penghancuran, tidak ada pembunuhan secara massal. Maka ada seorang tokoh dari barat yang bernama Graham E. Fuller menulis sebuah buku berjudul A World Without Islam. Kemudian buku itu diterjemahkan dalam bahasa Arab berjudul Alam Bila Islam. Lalu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berjudul Bagaimana Nasib Dunia Tanpa Islam. Fuller menyimpulkan dalam bukunya bahwa seandainya penaklukan-penaklukan itu tidak dilakukan oleh umat Islam, maka niscaya pusat-pusat peradaban itu hanya akan mencatat pembantaian dan pembunuhan dalam jumlah yang sangat besar. Tapi karena penaklukan itu dilakukan oleh Islam, maka kemudian yang terjadi adalah perdamaian. Islam mengajarkan toleransi, Islam mengajarkan menghargai agama yang lain, mengajarkan menghargai pemeluk pemahaman agama yang lain, sehingga kemudian terjadi kerukunan antar umat beragama sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah hidup di Madinah. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, itu mungkin sedikit yang bisa kita ambil benang merah dalam surah Ar-Rum ayat yang pertama sampai kelima. Semoga ibroh-ibroh dan pelajaran yang tertulis dalam Al-Quran bisa kita jadikan pelajaran, jadi bahan renungan, sehingga bisa kita menjadi orang atau umat yang lebih baik di masa yang akan datang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.